Sambutan Ketua Umum Forum Tanah Air kepada Bapak Tata Kasatra kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur puji dan syukur kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini, aktivis FTA baik yang diaspora maupun yang aktivis nasional yang ada di Indonesia dengan para tokoh dan para aktivis nasional lainnya. Tidak saja dalam rangka mempererat tali persaudaraan kita, tapi juga kita akan berdialog dan berdiskusi yang diharapkan akan menunjukkan ide dan gagasan pikiran alternatif yang bisa dijadikan referensi dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan untuk menghasilkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera di setiap strata sosial. Terima kasih yang sudah selesainya kepada tokoh aktivis undangan lainnya yang sudah meluangkan waktu hadir di sini. Ada Pak Gatot, Bung Rocky, Pak Farul, Bung Refli, Pak Saidindu, Pak Antoni. Ini kalau saya sebelum satu-satu misalnya sebelum sendiri, Pak Marwan, Pak Sunarto. Terima kasih semua sudah hadir, Bu Fosnul, Pak Salsa. Terima kasih semua dari mudah-mudahan ini akan lebih memperhatikan ikatan persaudaraan kita di dalam kita berjuang, baik dalam kegiatan kita maupun substansi dari perjuangan itu sendiri yang kita akan perjuangkan. Minggu lalu kita menyaksikan suatu peristiwa yang cukup bersejarah, yaitu Presiden Jokowi dan dimulainya era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ya, banyak orang mengatakan bahwa kabinet baru Prabowo Subianto ini yang ditebar-tebarkan sebagai kabinet second ternyata tidak seperti yang diharapkan. Malah kabinet merah putih ini terlihat sangat gemuk, bukan saja karena banyaknya tambahan wakil menteri, tapi juga karena mekarnya beberapa kementerian di 2-3 departemen yang menyebabkan bertambahnya jumlah menteri dalam kabinet. Menurut catatan kami ada 48 menteri sekarang yang membawa itu kementerian, koordinator dan 41 kementerian teknis. Nah, yang seru ada 55 wakil menteri dari kementerian terkait akan membantu Presiden Prabowo Subianto. Nampaknya kabinet merah putih ini banyak yang masih didominasi oleh politisi, relawan dan orang-orang yang pro Jokowi. Dengan rangkul semua pihak dalam kabinetnya terindikasi bahwa kabinet merah putih ini adalah syarat dengan politik balas budi oleh Prabowo terhadap pihak-pihak yang membawa dirinya menjadi presiden ke-8. Nah, pertanyaannya, apakah ini berarti mantan Presiden Jokowi akan masih mengendalikan Prabowo dalam pemerintahannya ke depan? Atau apakah dengan susunan kabinet merah putih yang gemuk ini akan menjadi penghambat agenda untuk membangun Indonesia? Atau justru kabinet ini akan mempercepat agenda pembangunan Indonesia ke depannya? Atau ada juga yang bertanya, apakah ini hanya merupakan strategi Prabowo untuk membuat pergantian kepemimpinan berjalan mulus tanpa gejolak dan pada akhirnya Prabowo akan mengganti para pembantunya dengan orang-orangnya sendiri melalui reshuffle kabinet beberapa waktu ke depannya. Jadi komposisi kabinet Prabowo ini yang akan kita lihat dan kebijakan-kebijakan yang akan diambil dalam 100 hari pertama inilah yang akan memperlihatkan bahwa sejauh mana pemerintahan Prabowo dapat mengatasi persoalan-persoalan warisan pemerintahan sebelumnya. Untuk melihat hal itu, kami dari FT mencoba untuk membuat suatu apple-to-apple comparison antara janji-janji Prabowo dalam pidato pertamanya dan janji-janji pemerintahan Jokowi pada saat pertama kali dipilih oleh Presiden. Jokowi pernah melihat mengurangi korupsi di awal pemerintahannya. Namun saat lengser kemarin 20 Oktober, Indonesia justru berada pada urutan 115 negara paling korupsi
dari 180 negara yang tercatat dalam Indeks Transparansi Internasional dengan mendapat nilai 34 dari skala 0 sampai 100, di mana 100 adalah yang paling bersih dari korupsi. Nah, bila indikasi pemerintahan Prabowo adalah kelanjutan rezim, maka bercermin dari pemerintahan Jokowi, kita tidak bisa berharap banyak bahwa akan terjadi banyak perubahan tentang membaiknya persoalan korupsi di negara kita ini. Menurut kami dari FDI ada beberapa langkah penting sebenarnya yang bisa diambil oleh Prabowo kalau memang serius dalam memberantas korupsi. Misalnya mengembalikan marwah KPK sebagai lembaga anti rasuah yang independen dengan merevisi kembali Undang-Undang 19 tahun 2019 atau mendorong disahkannya rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang tidak saja memberikan efek jerak pada koruptor yang bisa dimiskinkan karena asetnya dirampas oleh negara, tapi juga akan mengembalikan kerugian negara sebagai aset recovery sehingga nilai kerugian yang dialami tidak signifikan. Ada perjanjian lain, Jokowi berjanji akan mengedarkan pangan dan menghentikan impor bahan pangan. Tapi ternyata Jokowi tidak bisa memenuhi janji tersebut. Dari data Center of Food Energy and Sustainable Development Index menunjukkan bahwa kegagalan Jokowi menyetop impor berbagai kebutuhan pangan adalah karena buruknya pertumbuhan sektor pertanian. Ketidakmampuan pemerintah menjaga persaingan dalam negeri pada akhirnya menyebabkan lonjakan harga, dan lonjakan harga ini diredam dengan kebijakan impor pangan. Prabowo juga menjanjikan bahwa Indonesia akan swasembada pangan dalam 4-5 tahun ke depan. Menurut hemat kami, jika Prabowo tidak melakukan perubahan radikal dalam kebijakan impor dan penanganan sektor pertanian, maka bisa dipastikan bahwa janji swasembada pangan akan berakhir sama dengan keadaan pemerintahan Jokowi di akhir masa jabatannya. Tentunya kalau memang ada tekad yang baik, Prabowo harus bisa menunjukkan adanya goodwill di awal pemerintahannya, yaitu menjadikan bahwa pemerintahnya berbeda dan bertekad untuk memperbaiki kesalahan kekurangan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana meningkatkan indeks demokrasi yang mencapainya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil, civil liberty, hak politik, political right, dan lembaga demokrasi, institution of democracy. Menurut hemat kami di FDI, kalau memang mau, Prabowo bisa saja memulai dengan membebaskan semua tahanan politik dalam tanda kutip yang mengkritisi dan menghujat pemerintahan Jokowi dan ditahan dengan memakai pasal-pasal karet dalam Undang-Undang ITE dan berjanji bahwa dalam kepemimpinannya ke depan hal-hal yang dialami oleh para tahanan politik tersebut tidak akan berulang lagi. Tidak ada lagi persekusi yang akan dialami oleh pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintahannya, apalagi dilakukan oleh preman seperti yang dialami oleh korban air 4 sebulan yang lalu di tempat ini. Sejauh mana proses kasus tersebut yang telah menetapkan 9 tersangka dan memeriksa 30 petugas kepolisian dari tingkat Polsek, Polres hingga Polda Metro Jaya sampai hari ini masih belum ada penjelasannya. Kami dari FDI meminta kepada pemerintah baru Prabowo untuk mengusut tuntas dan memproses aktor intelektual di belakang peristiwa pembubaran acara silaturahmi tokoh dan aktivis nasional yang diselenggarakan oleh FDI tanggal 28 September 2024 yang lalu di tempat yang sama ini, sehingga memberikan gestur positif akan keinginan pemerintahan baru Prabowo untuk memperbaiki demokrasi di Indonesia menjadi lebih baik. Tentu rakyat berharap banyak dari pemerintahan baru ini, terlebih setelah mana ada Prabowo. Dalam 100 hari berikutnya, Kabinet Merah Putih akan menghasilkan berbagai aturan dan kebijakan yang akan menentukan arah pemerintahan Jokowi ke depannya. Saja, bukan janji gagasan kosong yang akan diperoleh rakyat dalam 5 tahun mendatang. Dalam diskusi ini kita harapkan dapat memberi sumbangan pikiran, ide, dan gagasan yang menjadi referensi dan acuan dalam membuat kebijakan serta mengambil keputusan bagi pemerintahan baru Presiden Jokowi. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, perjuangan kita sebagai masyarakat madani civil society semakin berat karena mengingat bahwa Kabinet Merah Putih telah mengakomodasi seluruh kekuatan politik Senayan. Dengan demikian, kekuatan civil society lah yang diharapkan berperan lebih besar menjadi mitra penyeimbang dari luar Senayan dalam memberi kritik, saran, ide, dan gagasan kepada pemerintah. Kita bisa berjuang dengan cara yang berbeda, namun kami di FDI yakin bahwa tujuan dari setiap apa yang kita perjuangkan adalah semata-mata hanya untuk kepentingan rakyat. Bagaimana rakyat kita
dalam suatu negara yang sudah merdeka hampir 80 tahun ini betul-betul berdaulat dan merasakan kemerdekaannya baik secara individu atau kelompok. Rakyat bisa menikmati kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pendiri bangsa. Rakyat bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari kekayaan yang dimiliki oleh negara. Rakyat mendapatkan jaminan bahwa negara hadir untuk membela kepentingan rakyat, bukan saja untuk saat ini, tapi juga di masa yang akan datang. Dalam perjuangan kita, mungkin ada saat di mana kita tidak berdaya untuk mencegah ketidakadilan. Kita gagal memperjuangkan kepentingan saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Namun, tidak boleh ada saat di mana kita berhenti dan tidak mampu untuk memprotes, bahkan melawan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan yang terjadi di masyarakat. Karena kalau bukan kita yang memperjuangkan, lalu siapa lagi? Sekali lagi, atas nama Forum Tanah Air, kami haturkan terima kasih atas kedatangan Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Semoga semua kita di sini mendapatkan manfaat dari acara ini dan hasilnya bisa menambah wacana dan referensi bagi perjuangan kita ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Tata Cassandra